Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini saya mau berbagi trik mengatasi multikolinearitas. Solusi mengatasi multikolinearitas. Ini saya mau sharing trik yang pertama. Jadi, seringkali ini dialami bagi para pejuang skripsi atau tesis atau disertasi yang menggunakan metode misalkan regresi linier berganda. Dia terkena multikolinearitas, bingung gimana sih cara mengatasinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan beritahu bagaimana tips mengatasinya. Oke, mungkin teman-teman sudah lihat ya di beberapa video YouTube orang-orang ya, mungkin ada yang cara menghapus variabel seperti itu ya. Oke, tapi saya mau sharing menggunakan cara lain. Jadi kita nggak akan menghapus variabel. Nah, modul dalam video ini filenya teman-teman bisa download di sini. Mengatasi multikolinearitas trik 1. Tinggal download tulisan ini dan data. Ini videonya. Teman-teman bisa download di www.statcomat.com. Gratis, nggak berbayar. Satu lagi, ini channel YouTube saya Statcomat, dibantu subscribe ya. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Jadi di sini teman-teman, saya mau memberikan dua contoh data yang terkena multikolinearitas. Kita mulai dari data yang pertama. Jadi teman-teman, ini datanya ada dari 1 sampai 20. Variabel dependennya Y. Independennya X, ada 3 di sini. Oke, kita coba regres dulu ya. Oke, regres dulu untuk data yang ini. Kita copy, kita paste. Ada 20. Kita beri nama Y, X1, X2, X3. Kemudian pilih Analyze, Regression Linear. Oke, kita masukkan di sini. Kita checklist statistik, checklist collinearity diagnostic, continue, oke. Nah, teman-teman, ini dia. Jadi, kita bisa memeriksa terjadi multikolinearitas atau enggak berdasarkan ukuran fifth ini. Jadi beberapa referensi ada yang mengatakan kalau nilai fifth-nya lebih dari 10, maka terkena multikolinearitas. Toh ini udah kena nih. Jadi nilai fifth dari X1 13,625. Wah, lebih dari 10 kena multikol. Nilai fifth dari X2 13,625 kena multikol. Waduh, gimana ya? Nah, kan bingung kan? Nah, jadi karena ini ada yang kena multikol, kadang orang ada yang menggunakan pendekatan kita hapus aja lah satu variabel. Oke, ya udah kita hapus misalkan. Kita nggak usah ikutkan X1 nih. Kita keluarin. Jadi tinggal X1 sama X3 misalkan. Kita klik OK. Nah, nilai fifth-nya udah lolos di bawah 10, nggak kena multikol. Tapi nanti kata dosen, waduh janganlah dibuang variabel X-nya, coba pakai cara lain. Nah, itu dia. Nah, ini saya perkenalkan cara selain menghapus variabel. Oke? Jadi, pertama teman-teman, ini trik saya ya. Kita cari dulu nilai minimum sama maksimumnya. Oke, kita cari di sini. Min, max gitu ya. Kita cari nilai minimum sama maksimum dari masing-masing variabel. Oke, sama dengan minimum dari Y-nya kita dapat. Oke, ini dia. Sama dengan maksimum dari Y-nya. Oke, sekarang tinggal kita tarik. Oke, ini caranya ya. Kemudian ini yang paling penting. Kita membuat matriks korelasi. Nah, matriks korelasi inilah sebagai patokan kita untuk mengatasi solusi multikolinearitas. Begini cara membuat matriks korelasi. Jadi, ini saya copy di sini. Kemudian ini di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari korelasi antara Y dengan Y. Ini korelasi. Kita blok, yang ini kita blok. Kemudian kita kunci. Kita absolutkan. Koma, ini kita copy lagi. Nah, ini dia. Oke, dapatlah yang pertama. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah,
Kemudian kita cari lagi korelasi. Sekarang yang X1 sama X1. Ini kita blok. Kemudian di sini kita blok, koma lagi. Ini kita membuat matriks korelasi. Kita tarik seperti ini. Itu ya. Kalau saya mau pakai cara cepat, tinggal di copy paste, tinggal diganti. Ini cara cepat saya. Kemudian di sini ganti J, di sini ganti J, kemudian ganti 7, ganti 6. Ini sama dengan cara tadi, cuman ini pakai cara cepat saya aja. Intinya kita membuat matriks korelasi. Contoh, ini kalau kita lihat di sini, nah artinya nilai korelasi antara Y dengan Y 1. Kalau ke dirinya sendiri dia 1. Ini kita lihat. Nah, itu yang diblok. Ini artinya nilai korelasi antara Y dengan X1. Berapa nilainya? 0,260. Ini apa artinya? Kita lihat dulu. Nilai korelasi antara Y dengan X2. Nih, sebenarnya yang mana yang bermasalah sehingga mengakibatkan multicall? Yang ini. Jadi teman-teman, nilai korelasi itu berkisar dari min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1. Itulah dia. Jadi, nilai korelasi yang semakin mendekati min 1 sampai 1, sesama X-nya ya. Jadi, multicall itu sesama X-nya. Nah, ini yang saya warnai ini. Yang saya warnai ini korelasi antar X. Tapi kalau yang saya beri warna hijau ini, yang warna hijau ini korelasi antara X dengan Y-nya. Kalau ini nggak ada masalah tinggi. Yang nggak boleh itu kalau korelasi antar X-nya. Contoh, korelasi antara X1 dan X2 min 0,96. Nah, itu kan tinggi dia. Batas tinggi itu menurut saya terkena multicall kalau lebih dari 0,95. Misalkan negatif 0,96. Nah, itu udah tinggi tuh, biasa terkena multicall. Contohnya ini. Ini korelasi antara X1 dengan X2 negatif 0,96. Kan sudah melewati batas negatif 0,95. Ini yang terkena multicall. Jadi solusinya, bagaimana cara kita merendahkan nilai korelasi ini? Dari negatif 0,96, kita turunkan misalkan jadi negatif 0,94. Mungkin dengan korelasinya turun, nilai VIF-nya di bawah 10, berarti nggak terkena multicall. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara menurunkan ini. Kita berharap nilainya itu menjadi negatif 0,94 itu. Jangan negatif 0,96 kan terkena multicall. Oke, jadi fokus pertama ini kan nilainya negatif ya. Oke, kasus untuk nilai negatif. Pertama teman-teman, kita harus triknya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kita blok dulu. Kemudian saya mau pilih short, custom. Nah, kita mau mengurutkan kan yang bermasalah sebenarnya X1 sama X2. Ini yang bermasalah sih. Karena nilai korelasinya tinggi dia. Jadi saya beri warna. Jadi ini di kolom I atau J, terserah mau milih yang mana nanti. Kita mau mengurutkan berdasarkan I misalkan, oke. Kita blok dulu, oke. Kita mau mengurutkan nih, custom misalkan. Di yang I-nya. I tadi, atau X1 lah, X1 gitu ya. Urutkan dari kecil terbesar boleh, besar terkecil boleh. Oke, kecil terbesar, kita pilih oke. Nah, ini dia. Nah, jadi udah diurutkan nih berdasarkan X1-nya ini paling kecil kedua sampai ini. Ini urutannya. Ini nomor 1, ini nomor 18 gitu ya. Nah, sekarang daripada menghapus variabelnya, kan tadi kan X1-nya nggak usah dimasukkan. Nah, kan sayang. Sekarang kita mencoba mengeliminasi baris datanya. Jadi dari 20 misalkan kita buang beberapa data menjadi 17 misalkan. Nah, saya menggunakan pendekatan eliminasi data baris-barisnya. Oke. Sekarang tugas kita adalah menghapus. Nah, ini kan sudah diurutkan. Coba kita hapus dari yang paling atas. Ini kan 0,96. Usahakan turun. Saya mau menghapus yang ini misalkan. Yang ini kita hapus ya, kita delete. Jadi 0,964. 962, ini 962. Kalau saya hapus ini, jadi tinggi. Jangan. Nah, dibatalin, jangan dihapus. Kita coba yang lain misalkan ini. Biasa yang dihapus itu yang pinggir-pinggir ini.
Tapi kita harus cek dulu. Setiap dihapus, cek gitu ya. Coba ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, jadi 961. Sebelumnya berapa? 962. Setelah kita hapus jadi turun. Oke, sekarang kita sebelumnya tadi berapa ya? 962 jadi 961. Oke. Oke, coba kita hapus yang lain dulu. Kita hapus yang atas ya, yang atas. Yang ini kita hapus. 967 jangan meningkat. Coba kita hapus yang baris kedua. 95. Wah, lebih bagus nih. Yang ini kalau kita hapus yang ini jadi 95. 95 kan? Yang ini jadi 95. Tapi kalau kita hapus yang ini jadi berapa? Masih 96. Maka penurunan lebih besar itu terjadi yang di sini. Maka kita hapuslah yang ini. Oke? Kita hapus. Nah, sekarang udah dihapus kan jadi tinggal 19 datanya. Tadi kan 20. Kita copy lagi. Coba kita cek multicall-nya. Oke. Oke. Jadi kan jadi 19 data ya. Oke. Sekarang tinggal kita hapus. Regress ini. Kita pilih OK. Oh, tunggu ini kita masukkan X2-nya, ini X3-nya. Oke. Fifth-nya jadi 11,858. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 13. Wah, turun dikit lagi ya. Supaya di bawah 10. Oke, kita hapus lagi. Sekarang kita cari lagi. Coba kita hapus yang bawah lagi. Ini kan 956 ya. Coba kita hapus jadi berapa sekarang? 956. 959 jangan. Coba yang ini. 955. Oke, turun tapi sedikit. Coba yang ini. 954 lumayan. Coba yang di atasnya. 96 jangan. Coba yang ini lagi kita hapus. 953 lumayan. Coba satu lagi. 953. Nah, mendingan saya mau menghapus yang ini aja. Yang baris yang ini. Oke, kita hapus jadi 953 ya. Sekarang kita copy lagi. Kita regress lagi. Kena nggak multicall? Tinggal 18 datanya ya. Tinggal 18 nih kita hapus satu baris. Oke. Hapus. Oke. Nah, fifth-nya 10,919. Dikit lagi harus di bawah 10. Kita hapus lagi sekarang. Sekarang kita hapus coba. Ini kan 953. Oke, kita hapus lagi. 955 jangan. Ini kita hapus. 951. Oke, bagus nih. Tapi tunggu dulu. Ini kita hapus. 950 lah, lebih bagus lagi nih. Coba yang lain lagi. 954 jangan, makin naik. Yang ini. 948. Ah, ini lebih bagus 948. Sekarang yang ini. 950. Jadi kesimpulannya kita buang yang ini. Oke. Nah, kan sudah di bawah 0,95 nih. Negatif 0,95 sudah di bawahnya. Sekarang kita regress lagi. Ada 18 data ini kan? Kita hitung benar nggak ada 18 data. Kita cek. Oh, ada 17 data. Oke, kita copy ya. Kita copy. Kita pindahkan. Paste. Kita buang satu yang di sini. Sekarang kita regress. Oke. Bagaimana fifth-nya? Nah, sudah di bawah 10, berarti sudah lolos multikolinearitas. Jadi kita mengeliminasi 3 data. Daripada mengeliminasi variabelnya, X-nya kan sayang. Oke. Sekarang contoh kasus yang kedua. Ini. Coba nih ada 20 data lagi. Kita regress ya. Oke, kita regress. Regress. Sekarang ini kita regress lagi. Kena nggak multicall? Nah, fifth-nya 11. Kena multicall. Oke, kita mau di bawah 10 ya. Gimana caranya? Yang bermasalah siapa dulu nih? Kita buat lagi matriks korelasinya. Lebih bagus buat matriks korelasi aja. Ini kita buat matriks korelasi dulu. Oke. Sama dengan korelasi. Kemudian ini kita blok. Jangan lupa di blok. Koma. Ini 1. Oke, kita rapikan dulu ya. Kita rapikan. Ini sama dengan korelasi yang kedua lagi, baris yang kedua. Oke, jangan lupa di blok. Koma.
Oke. Saya pakai cara cepat, copy paste, tinggal diganti di sini I, di sini I, di sini 7, di sini 26. Oke, cukup. Kita mau cari tahu di mana letak problemnya nih dari data ini. Nah, ini dia yang tinggi. Ini dia. Kita hapus. Gimana cara ngapusnya? Kita urutkan lagi, kita urutkan custom. Kita mau baris X1-nya, karena yang bermasalah X1 sama X2. Oke, sekarang kita hapus. Pertama ya, kita hapus dulu, coba yang paling atas kita hapus. Biasanya saya pilih itu, saya cek hapus 3, kemudian saya cek lagi 3. Kemudian cek mana yang memberi penurunan paling besar, itu yang dihapus. Kita coba dulu yang ini ya, kita hapus. Ini kan 95, jadi 94. Oh, lumayan. Coba yang ini dihapus. 943 lebih bagus yang tadi. 943. 947 lebih bagus yang ini. Kita tandai. Ini lebih bagus yang ini. Sekarang yang ini kita hapus lagi. Kita hapus. 948 nggak bagus. 948 nggak bagus. Ini 948. Jadi kesimpulannya kita hapus yang ini. Kita hapus. Jadi 94. Kita regres. Dari 20 data tinggal 19 data. Oke, kita regres. Kita hapus satu data di sini. Sekarang kita regres. Oke. Wah, VIF-nya sudah di bawah 10, 9,393. Selamat, nggak terjadi multikolinearitas. Ya, begitulah trik dari saya. Ketimbang kita menghapus variabelnya, misalkan kalau dihapus, udahlah kita nggak usah masukin lah X2-nya. Oke, VIF-nya lolos dia. Tapi kan nanti biasa dosennya bilang, cobalah cari cara lain, jangan dihilangkan X-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.